Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India, yakni Akira. Akira 2019 adalah film aksi thriller yang diperankan oleh Sonakshi Sinha sebagai Akira Sharma. Film ini bercerita tentang Akira yang sedari kecil hidupnya sudah mengalami kekerasan. Dia dipenjara karena ketidakadilan. Karena masa kelam itu, setelahnya ia pindah ke Mumbai bersama kakaknya dan harus berurusan dengan penjahat mafia bertopeng polisi yang bernama Ray. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Ayah Akira adalah seorang tunawicara, pendiri sekolah tunawicara di daerahnya. Akira dan keluarganya sangat harmonis. Ia juga mempunyai satu orang kakak laki-laki. Suatu hari ada seorang perempuan yang menjadi korban siraman air keras karena menolak cinta si cowok tersebut. Sampai mukanya terbakar dan dia menyaksikan itu semua dan menunjuk pelaku saat polisi datang menanyakannya. Karena itu dia diserang oleh teman-teman dari si pelaku hingga meninggalkan bekas luka di wajahnya. Ayahnya pun membawanya untuk belajar menari, bukan, bela diri, agar Akira tidak bisa lagi ditindas. Saat di perjalanan pulang, Akira bertemu lagi dengan para lelaki yang menyerangnya. Ayahnya menyuruh dia untuk memberi mereka pelajaran. Jadi dia akhirnya maju dan menghajar mereka semua. Saat dia hampir disiram dengan air keras, Akira berhasil menangkis dan berbalik menyiram wajah si cowok tersebut. Sayangnya si cowok berandalan ini adalah anak seorang yang berpengaruh besar di kotanya. Sehingga ketika Akira diadili, walaupun banyak saksi yang melihat Akira, tetap dijatuhi hukuman saat itu dan dikirim ke rehabilitasi anak selama 3 tahun. 14 tahun kemudian, akhirnya Akira sudah tumbuh dewasa dan ayah Akira sudah meninggal dunia. Ibu bilang kakaknya Ajay sudah memiliki pekerjaan tetap di Mumbai dan Ajay segera datang menjemput mereka berdua. Akira tak mau, dia hanya ingin tinggal di kampung kelahirannya. Karena susah dirayu, Ajay yang sudah datang, dia meminta bantuan kepada kepala sekolah Akira. Kepala sekolah mendukung keputusan Ajay karena Ajay sudah menjamin pendidikan Akira di Mumbai. Dia memiliki koneksi dengan seorang kepala sekolah kampus Holy Cross. Di sana Akira dan ibunya pindah ke Mumbai. Istri Ajay yang bernama Silpa, mereka sudah memiliki satu anak dan tinggal di satu apartemen. Dan Akira bertemu dengan adik Silpa yang bernama Siddharth. Dia juga tinggal di apartemen yang sama dan keluar negeri untuk mendapatkan gelar PhD-nya. Sid juga bekerja di organisasi kesejahteraan sosial bernama Rentrox. Sedangkan Akira, dia minta untuk tinggal di asrama sekolah saja
agar bisa lebih fokus belajar. Ajay karena akan lebih boros, namun Silva mendukung keinginan Akira. Sesampainya di kantor kepala sekolah, Pastor dengan senang hati menerima Akira. Namun di asrama kamarnya udah penuh, hanya ada satu kamar, yakni nomor 17 yang tidak ditempati karena pernah ada murid yang bunuh diri di sana. Walaupun Ajay tidak ingin Akira di sana, tapi akhirnya tidak masalah. David, seorang petugas di sana, memperkenalkan Akira di lingkungan sekolah. Di sana ternyata juga ada sekolah bagi anak bisu dan tuli di bawah manajemen kampus. Saat itu Akira mengisi data untuk masuk asrama. Ada muridnya mengeluh kepada penjaga asrama kalau HP-nya hilang. Akhirnya Akira sampai di kamar asramanya yang berantakan. Akira lalu mengikuti pelajaran pertamanya. Tiba-tiba Niki, seorang murid di sana, memanggil teman-temannya untuk demo karena fasilitas kantin yang buruk. Semuanya keluar dari kelas kecuali Akira. Teman-temannya sinis kepadanya karena dia tidak ikut mereka. Sehingga saat istirahat Akira mendapat bulian. Lanjut. Ini adalah Ren, seorang polisi jahat yang sering menghisap ganja. Dia punya beberapa bawahan yang nurut. Dia adalah Manik, yakni juniornya yang sering disuruh-suruhnya. Saat Manik menyetir, dia tak sengaja menabrak profesor. Namun, Ren malah marah dan menyalahkan profesor itu, bahkan memukulnya. Merasa tak adil, profesor mengajukan kasus terhadap Ren. Namun karena petugas itu adalah Bapurau, anak buah Ren sendiri, jadi dia tak mau menanganinya. Para mahasiswa tak terima. Mereka semua menandatangani petisi yang menuntut polisi agar segera minta maaf, sehingga terjadilah kerusuhan antar mahasiswa dan polisi. Manik panik, namun Ren memerintahkannya segera membubarkan mereka sebelum komisaris datang. Karena semakin riuh, Manik akhirnya menembakkan pistol ke atas dan membubarkan mereka semua. Dan hanya tersisa Akira yang duduk santai di tengah jalan sendirian. Saat komisaris datang, Akira memberikan dokumen kasusnya langsung kepada komisaris. Ren tak takut dengan komisaris karena dia punya backingan polisi yang kuat di kotanya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada mobil melaju cepat dan menabrak batuan. Mereka kira si pengemudi ini sudah meninggal. Saat memeriksa mobil, Manik menemukan setumpuk uang di bagasi mobil dan berniat melaporkan hal itu. Namun Ren, si polisi korup ini yang serakah, akan menanganinya. Dia akan membagi rata uang itu dan menangani kasus pria ini. Saat koper uang itu diturunkan, pengemudinya ternyata masih hidup dan sadar, sehingga Ren pun memukulnya dengan palu sampai mati dan segera pergi memalsukan kasusnya. Sim berpindah. Saat itu Ren tinggal di rumah Maya, pacarnya. Dia meminta Maya keluar karena ingin menelpon sesuatu yang penting. Dia bilang bahwa kecelakaan barusan sudah masuk berita, namun akan segera tertutupi kasus lainnya. Manik disuruh mengikuti proses otopsi agar tidak ketahuan dan juga menyuruh Bapurau dan Raja Swar mengurusi sisa uangnya. Ternyata Maya merekam seluruh perbincangan Ren di kamarnya dengan handycam. Dia bergegas menemui kedua temannya di kedai kopi dan memberitahu mereka tentang isi rekaman tersebut. Maya ingin memeras mereka dan mengambil sebagian uang yang mereka curi. Namun, kedua temannya tidak ingin terlibat karena Ren adalah seorang ASP.
saat Maya ingin membayar tagihan handycamnya hilang. Maya bertanya kepada seorang pelayan. Di sana dia curiga dengan rombongan mahasiswa yang melewati mejanya. Tapi pelayan itu tidak bisa membantu. Yang dia tahu hanyalah mereka berasal dari kampus Holy Cross. Lanjut cerita. Ini adalah Rabia, seorang istri yang sedang hamil. Rabia merupakan polisi yang tegas dan jujur. Dia bertemu dengan Ren di depan kantor. Setelah basa-basi, Ren mendapatkan panggilan. Dia mendengar dirinya sendiri di dalam rekaman handycam milik Maya. Ren merasa sedang diancam, sedangkan dia kira pelakunya adalah Maya. Manik berhasil melacak nomor telepon pengancam yang ternyata seorang mahasiswa tingkat 1 di Holy Cross. Di saat yang sama, Akira sedang menelpon keluarganya. Tapi Nikki iseng menutup teleponnya. Akhirnya, Akira kesal dan memberi Nick pelajaran untuk tidak mengganggunya lagi. Nikki tak terima. Akira pun diserang teman Nikki. Namun Akira berhasil membela dirinya. Tidak sampai di situ, Nikki membawa banyak teman yang lain untuk memberi Akira pelajaran. Akira minta maaf supaya mereka tidak mengganggunya lagi. Tapi mereka mengira Akira takut, jadi terpaksa Akira menghajar mereka semua. Aksinya itu membuat Nikki ketakutan. Lalu David yang sudah disuruh Bapurau menanyakan nomor ponsel curian mahasiswa. Ren ingin menangkap pelakunya dan dia menyuruh Raja Suar alias Rajas segera mengawasi rumah Maya. Maya pun berhasil ditangkap dan diikat. Ren menamparnya dan menginterogasinya. Maya menjawab jujur setiap pertanyaan kalau dia merekamnya di handycam. Tak lama, Rabia turun menangani kasus gantung diri yang menimpa Maya yang sudah direkayasa polisi. Rabia sangat teliti. Dia melihat semua petunjuk yang ada pada wajah Maya dan berspekulasi bahwa seseorang telah memukulnya sampai menangis lalu menggantungnya. Bisa jadi pelakunya 3-4 orang. Rabia tidak menemukan harddisk komputer dan HP Maya. Dia melihat ada charger handycam, tapi handycamnya juga tak ada di sana. Lalu seorang pengantar kartu pos datang memberikan tagihan kartu kredit Maya lebih detail tentang Maya. Tapi Rabia mengubah pikirannya dan mengambil tagihan itu kembali. Rabia menyelidiki tempat-tempat Maya menggesek kartu kreditnya. Hingga akhirnya di kedai kopi dia mendapatkan petunjuk dari pelayan di sana. Dia mendapatkan informasi tentang kedua teman Maya, tapi Rabia malah mempercayakan Manik untuk menemukan kedua teman Maya itu. Ren dan kawan-kawannya mendatangi teman-teman Maya dan membawa mereka secara paksa. Manik memberikan laporan palsu bahwa mereka kabur di perjalanan. Rabia terlihat tak mencurigainya. Di tempat lain, Akira ngobrol santai dengan Sid. Setelah Sid pamit pergi, Silva mengajak Akira berbicara berdua. Intinya, Silva tidak ingin Akira menjalin hubungan yang lebih serius dengan Sid. Karena keluarga Silva, terutama ayahnya, sudah mencap buruk Akira karena pernah dipenjara. Akira bilang dia tidak akan menimbulkan masalah.
Saat Akira pulang ke asrama, Bapurau dan Raja Swar sedang mengawasi asrama. Lalu ada sebuah tas di depan kamar Akira. Akhirnya dia pun melihat isi tas tersebut, yang ternyata barang-barang milik mahasiswa yang selama ini hilang. Dan tiba-tiba Bapurau dan Raja Swar masuk ke kamarnya. Raja Swar mengambil salah satu handphone dan melihat riwayat panggilannya. Di sana ada nomor Ren, sedangkan Bapurau mengambil handycamnya dan melihat video Ren. Akhirnya Akira mengaku bahwa barang ini bukanlah miliknya. Namun akhirnya Akira dibawa, dan sekarang handycam itu sudah jatuh ke tangan Ren dan bilang mereka harus mengakhiri hal ini. Jika tidak, maka mereka akan kehilangan segalanya. Namun Ren sendiri akan pergi ke Nasib untuk beberapa hari. Akira dan kedua teman Maya dibawa ke tengah-tengah hutan dan akan dibunuh di sana. Salah satu teman Maya terbunuh. Tiba-tiba Ren menelpon dan bilang untuk tidak membunuh mereka. Belum selesai berbicara, HP Manik mati kehabisan daya dan merubah rencana secara mendadak. Manik dan Bapurau akhirnya pergi. Lalu Ren menjelaskan bahwa pencurian terjadi sebelum Akira masuk kampus. Jadi Akira bukan pelakunya. Tadinya Ren ingin membebaskan Akira, namun karena Akira sudah menyaksikan pembunuhan, dia memerintahkan untuk membunuhnya juga. Saat ingin kembali, mobilnya malah mogok. Bengkel pun jauh. Akhirnya Bapurau menggunakan sepeda untuk menggapai tempat Rajes sambil menelpon, tapi saluran HP tidak tersambung. Dia untuk bilang agar membunuh semuanya. Sayangnya saat Rajes ingin menembak Akira, pelurunya habis. Akira mengambil kesempatan untuk membela diri dan berhasil kabur. Raja Swar kesal dengan Ren yang ingin main aman saja. Sedangkan Akira menemui Pastor dan menceritakan semuanya. Pastor akan membantu Akira. Dia memanggil teman pengacaranya untuk datang besok pagi dan mendiskusikan kasus ini bersama. Akira tidak ingin tidur di asrama, jadi dia pergi ke apartemen saja. Di sana sedang ada para kerabat Silva. Akira menemui ibunya. Katanya sepupu Silva akan menikah. Lalu Ajay datang memberikan Akira uang sewa asramanya secara diam-diam. Saat Akira ingin bicara berdua dengan kakaknya, Silva malah menyusul dan mengomel tentang tagihan sari yang mereka beli untuk pernikahan, sehingga Akira memutuskan untuk pergi saja. Ia hanya berjalan tanpa arah, sedangkan Manik sedang mengejarnya. Akira menelpon Sid dan ingin bertemu, namun sedang sibuk dengan pekerjaannya. Akira pergi sendiri dengan kereta dan Manik mengintainya. Sampai akhirnya Akira bertemu Nikki dan memarahi Nikki karena mencoba mensabotase dan meninggalkan tas curian di depan kamarnya. Tapi Nikki membantah kalau dia tidak melakukan hal itu. Akhirnya terjadilah keributan. Polisi mengambil kesempatan untuk menangkap mereka semua. Ren kesal karena Rajas malah menangkap semuanya. Jadi Nikki dan kawan-kawannya dibebaskan, sedangkan Akira tetap ditahan. Ren tidak bisa membunuh Akira sekarang karena teman-temannya melihatnya di sana. Juga mereka tidak tahu Akira cerita dengan siapa saja. Paginya Pastor mencari Akira, namun dia tidak ada di kamar dan dimanapun.
Pastur menelpon Ajay yang sedang dalam perjalanan ke pernikahan sepupu Silpa, tapi Akira juga tidak dengan mereka. Sid menanyakan apa yang terjadi. Dia akan membantu mencarinya dengan bantuan relawan. Pastur ingin membuat laporan orang hilang dengan bantuan teman pengacaranya dan juga memasukkan nama Manik di laporan tersebut. Di tempat lain, Sid dan teman-temannya mulai mencari Akira, namun hasilnya nihil. Ternyata Akira diserahkan ke rumah sakit jiwa. Dia diterapi shock dengan keras. Dokternya pun bukanlah dokter yang benar. Beberapa tim dari Ranger sedang bersosialisasi di rumah sakit jiwa itu. Di perjalanan mereka melewati sel Akira dan langsung menelpon Sid. Lalu dokter jadi khawatir. Ren bilang Rajeswar akan datang dan dia harus membuat semua orang tidak mencurigai hal ini. Akira sadar dan melihat Rani, salah satu pasien di sana yang lewat. Akira menanyakan tempat apa ini. Namun tak lama kemudian, para penjaga datang dan menyuntiknya sampai tak sadarkan diri. Keluarganya juga datang, namun saat dia menengok mereka sudah pergi. Keluarganya berbicara kepada dokter. Rajeswar menuduh Akira memakai obat-obatan. Dia membuat kesaksian palsu kalau Akira melempar batu kepadanya. Rajeswar menceritakan alibi bohongnya. Malam itu dia bilang Akira mengarang kalau ada polisi yang ingin membunuhnya dan sudah membunuh 2 orang lainnya. Kesaksian itu didukung oleh riwayat Akira yang dulu masuk ke panti rehabilitasi anak karena menyiram air keras. Dokter juga memberikan laporan palsu tentang diagnosis Akira yang delusional sehingga membuatnya percaya bahwa Akira sakit jiwa. Di tempat lain, Rani menemani Akira di kantin. Dia ingin selalu di dekatnya. Ibunya dan Sid melihat keadaan Akira yang mengenaskan itu. Melihat keadaan Akira yang tidak sadarkan diri, lalu pergi. Setelah itu Rani menghampirinya. Di sel Akira menanyakan sudah berapa lama Rani di sana. Katanya dia sudah 2 tahun bolak-balik ke rumah sakit itu dan keluar pakai izin itu hal yang sangat sulit. Akira meminta bantuan Rani yang nasibnya sama-sama dibuat gila oleh polisi. Di sisi lain, Rabia mendatangi Pastur. Dia memberitahukan kejadian bulan lalu saat mahasiswa itu merayakan ulang tahun di kedai dan pencurian handicap Maya. Rabia memberitahu bahwa putrinya Ana adalah pencurinya dan Rabia ingin melihat handicap tersebut. Ana dipanggil keluar. Dia ditampar oleh Pastur karena sudah tertangkap basah mencuri. Pastur pun memberi kesaksian. Dia menemukan sebuah barang yang dicuri anaknya. Dia sangat kesal dan kecewa. Pastur berusaha menutupinya dengan menaruh semua barang curian itu di depan kamar Akira karena hanya dialah yang tidak pulang. Rencananya agar Akira memberikan kepadanya semua curian itu. Lalu Pastur akan bilang pencuri sudah mengembalikan barang curiannya dan masalah selesai. Namun Akira tidak kembali ke asrama. Setelah itu Akira datang kepadanya dan memberitahunya apa yang terjadi malam itu. Saat diinterogasi, Ana mengakui telah membuat ancaman pada Ren. Dia mengaku hanya iseng saja. Dia mencuri untuk menyakiti perasaan ayahnya yang tidak pernah puas akan pencapaian anaknya dan mempermalukan anaknya di depan siswa lain. Namun mencuri malah menjadi kebiasaannya. Rabia menyayangkan hal itu karena kelakuan Ana sudah memakan korban dan membahayakan keselamatan orang lain. Di sisi lain, Rani diam-diam
mengambil kunci gembok Akira dan langsung lari untuk berusaha membuka gembok Akira. Namun tidak lama kemudian dia tertangkap basah. Di waktu yang tepat Akira bebas dan menghajar penjaga itu. Walaupun akhirnya masih rada-rada pusing. Dia berhasil mengalahkan semua penjaga dengan tangan kosong. Lalu Akira berusaha memberitahu keluarganya semua kebenaran itu. Namun tak satu pun dari mereka yang percaya dengan kejujurannya dan lebih percaya bahwa Akira tengah mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka tega membiarkan petugas rumah sakit jiwa menangkapnya kembali. Di saat yang tepat, Rani berhasil mengambil alih mobil ambulans dan menyelamatkan Akira. Dan Akira berterima kasih kepada Rani karena sudah menyelamatkannya. Namun dia sudah menyerah dengan hidupnya karena bahkan semua keluarga sudah tak percaya lagi padanya. Rani punya ide, mereka harus menangkap dokter yang menangani Akira untuk mengungkap semuanya di depan publik. Akira jadi ingat wasiat ayahnya, meski hanya berdua, tapi kekuatan mereka bisa melawan puluhan orang. Hingga tak membuang waktu lagi, mereka segera datang ke rumah dokter. Lalu Akira menghajar dokter itu berkali-kali sampai si dokter minta maaf padanya. Dokter sengaja melakukan itu karena dulu dia pernah tak sengaja membunuh pasien saat terapi shock. Polisi menutupinya sehingga sekarang dia harus membantu polisi untuk merawat Akira di rumah sakit jiwa. Akira menyuruh dokter itu mengatakan kebenarannya kepada keluarganya, kepala sekolah dan teman-teman kampusnya. Namun sayang, polisi keburu datang dan Akira langsung kabur. Akira dan Rani sekarang mencari Raja Suar, lalu mereka menemukannya di klub. Akira menyelupkannya ke toilet. Dia mengambil pistol Raja Suar dan memukulinya. Istri Raja Suar menelpon Bapurau dan menanyakan di mana Rajas berada. Rabia pun mengupingnya. Bapurau tertekan karena sedang merencanakan pernikahan putrinya. Jika Rajas buka mulut, maka semuanya akan kacau balau. Di sini lain, Rajas sedang diikat dan diancam, tapi Raja Suar tak juga membuka suara. Akira lalu mencurahkan penderitaannya kepada mereka, padahal Akira tidak punya salah apa-apa pada mereka. Sedangkan Rabia sedang membuat laporan kepada komisaris. Secara langsung dia melaporkan 3 polisi juga hilang setelah hilangnya Raja Suar. Komisaris memerintahkan untuk menangkap dan menyembunyikan mereka. Jika tidak, TV dan pers akan mempermalukan departemen kepolisian mereka. Di sisi lain, Akira menelpon Sid dari HP Raja Suar. Dia meminta untuk membawa semua keluarga di hari ulang tahun kampus besok pukul 9.30 untuk memberitahu kebenarannya. Ajay khawatir, tapi Akira tidak memperdulikannya. Lalu Rabia datang dan mendengar percakapan Akira bersama Sid. Manik telah melacak HP Raja Suar dan mengetahui keberadaannya ada di lingkungan Holy Cross. Singkatnya, perayaan ulang tahun kampus pun dimulai. Rani sedang mengawasi keadaan sekolah. Di saat yang sama, Manik melihatnya dan mengikutinya. Dia melapor kepada Ren kalau mereka ada di gereja tua. Rani datang memberitahu Akira bahwa kepala sekolah ada di barisan depan. Akira mengancam Raja kebenarannya, namun tiba-tiba saja kepala Rani tertembak oleh Ren dan Akira membawa Rajas dengan bersembunyi dan baku tembak pun terjadi. Akira menghabiskan semua pelurunya. Raja Suar lalu berteriak minta tolong
dan Akira tertangkap basah dan tidak bisa apa-apa lagi. Ren lalu menyuruh Manik untuk membuat laporan palsu tentang apa yang terjadi, bahwa mereka terpaksa membunuh Akira dan Rani untuk menyelamatkan Raja Suar. Tapi Raja Suar menyuruh Ren yang menembak Akira sendiri. Dia sudah muak karena selama ini Ren tidak ingin mengotori tangannya. Karena melawan, akhirnya Ren menembak Raja Suar dan menyuruh Manik membuat laporan baru. Lalu sebelum Akira ditembak Manik, Rabia dan timnya datang. Dan dia bilang sudah tahu semuanya soal kecelakaan mobil, setumpuk uang, dan kasus lainnya. Begitu juga komisaris, sedangkan Ren harus ditangkap. Akira lega, akhirnya dia bisa bebas. Dia memberitahu Rabia kalau Rani tertembak di belakang. Saat Akira ingin pergi, komisaris menelpon dan komisaris berubah pikiran. Dia juga bilang jangan menangkap Ren dan kawan-kawannya karena ternyata pengemudi kemarin yang kecelakaan merupakan adik pemimpin partai terbesar di India Utara yang terlibat provokasi dalam kerusuhan kota sebelumnya. Intinya, jika kebenaran kasusnya terungkap, maka akan terjadi kerusuhan lagi dan membahayakan banyak nyawa. Maka dibuat keputusan untuk menutup kasusnya. Komisaris menyuruh Rabia membuat laporan palsu tentang kasus Ren, sehingga mau tak mau Rabia mengikuti perintah atasannya. Komisaris hanya menegur Ren. Dia disuruh untuk berpura-pura di depan media kalau Akira adalah pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri, dan Akira harus dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Akira tak terima, tapi Rabia menjelaskan keadaannya sekarang, bahwa masalah ini akan menimbulkan masalah nasional. Akira harus berkorban demi nyawa banyak orang. Akira tetap tidak terima dan memberontak. Namun sekarang sudah tidak ada yang bisa membantunya kini. Tapi ia menyuruh Akira bersabar karena dia akan mengusahakan pembebasannya dari rumah sakit jiwa nanti. Akira kecewa dan akhirnya Akira lah yang harus membantu dirinya sendiri. Dia melawan semua penjaga rumah sakit jiwa dan berhasil mengambil pisau besar. Lalu Akira menancapkan pisau itu ke paha Ren dengan sangat kuat. Lalu dia menebas perut Manik. Setelah itu giliran Bapurau dan mereka semua meninggal di tempat karena kehabisan darah. Setelah itu Akira duduk dan menyerahkan diri untuk disuntik. Saat dibawa keluar, keluarga melihatnya. Lalu anak-anak tunawicara dan tunarungu bertanya apa yang terjadi kepada Akira. Akira menjawab bahwa dia telah berkorban untuk banyak orang. Akhirnya laporan yang menyebutkan bahwa Akira sakit jiwa adalah palsu dan Rabia memastikan tidak ada kasus yang didaftarkan untuk Akira. Beberapa bulan kemudian Akira sudah menjalani hidup baru dan mengikuti jejak ayahnya mengajar anak-anak kecil di sekolah tunawicara. Rabia ingin semua putri di seluruh negeri termasuk dirinya seperti Akira, belajar untuk hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan film pun selesai. Demikianlah pembahasan film Akira. Ini ceritanya sih sangat epik dan sudah sering terjadi, di mana yang seharusnya penegak hukum itu digaji rakyat untuk menjaga keamanan rakyat, tapi malah menyusahkan rakyat, bahkan menjadi mafia yang kebal hukum. Sering yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, dan orang lemah jadi kambing hitamnya. Semoga negeri kita dijauhi dari para mafia yang sembunyi di balik seragamnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa like dan komen kira-kira film apa lagi yang kita bahas selanjutnya ya guys.
Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.